Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monica Dia Sukmaning Tias dengan NIM 23500912284. Saya dari kelas D, Angkatan 23, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah topik khusus pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai pemetaan perilaku konsumen dalam gaya hidup ramah lingkungan di lingkungan kampus. Observasi dilakukan di lingkungan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, khususnya di area kantin, di ruang kelas, bahkan di sekitar halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Unjani. Subjek yang saya amati itu merupakan mahasiswa dengan aktivitas konsumsi sehari-hari seperti membeli makanan dan minuman, penggunaan kemasan plastik, serta kebiasaan dalam membuang sampah. Berdasarkan hasil observasi ini tuh, terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa itu masih menggunakan plastik sekali pakai dalam aktivitas konsumsi sehari-harinya. Namun, terdapat sebagian mahasiswa juga yang sudah mulai membawa tumbler sendiri sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu juga, ada mahasiswa yang mulai memperhatikan penggunaan produk ramah lingkungan. Meskipun demikian, masih ditemukan juga perilaku membuang sampah sembarangan di beberapa area sekitar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Unjani. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, mahasiswa dalam penelitian saya ini tuh dapat diklasifikasikan loh menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat kesadaran terhadap lingkungan. Kategori yang pertama yaitu low awareness atau kesadaran rendah, mahasiswa yang belum memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Yang pertama itu masih menggunakan plastik sekali pakai seperti beli minuman kemasan sehari-hari, kemasan makanan snack setiap hari. Terus yang kedua itu tidak memiliki dampak lingkungan seperti tidak memilah sampah, kayak semua jenis sampah itu masuk ke dalam satu wadah sampah yang sama. Padahal di Fakultas Ekonomi di Unjani itu tuh menyediakan tempat khusus sampah anorganik dan organik. Harusnya mahasiswa tuh bisa loh memilah sampahnya sendiri, tapi masih saja banyak dilakukan seperti halnya membuang sampah ke dalam satu tempat yang sama. Terus yang ketiga itu memilah produk berdasarkan harga murah dan praktis. Mahasiswa itu lebih mementingkan kepraktisan ternyata. Lalu kategori yang kedua itu ada yang namanya moderate awareness atau kesadaran sedang. Jadi, mahasiswa yang mulai memiliki kesadaran lingkungan, seperti halnya yang pertama itu kadang membawa tumbler atau tas belanja sendiri sesekali pakai produk yang ramah lingkungan. Terus yang kedua itu mulai peduli lingkungan tapi belum konsisten, mulai mengurangi plastik lah mahasiswa tersebut itu. Terus yang kategori ketiga itu ada yang namanya high eco conscious. Itu tuh kesadaran tinggi. Jadi mahasiswa yang sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan dan secara konsisten menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yang pertama itu kayak konsisten menghindari plastik sekali pakai. Jadi mahasiswa itu tuh udah mengurangi limbah secara konsisten. Dan yang kedua itu selalu membawa tumbler atau wadah makan sendiri dari rumah. Mungkin itu bentuk mendukung produk ramah lingkungan. Dan yang ketiga itu ada aktif dalam memilih produk eco-friendly, meskipun lebih mahal harganya. Cuman mahasiswa ini tuh memiliki kebiasaan konsumsi yang sadar akan lingkungan. Seperti itu. Berdasarkan hasil klasifikasi konsumen, dapat dianalisis bahwa perilaku konsumsi mahasiswa masih didominasi oleh kategori low awareness hingga moderate awareness. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran
terhadap gaya hidup ramah lingkungan belum sepenuhnya terbentuk secara konsisten. Mahasiswa pada umumnya masih mengutamakan faktor kepraktisan dan harga dalam memilah produk, sehingga penggunaan kemasan plastik sekali pakai ini tuh masih cukup tinggi. Selain itu juga, kebiasaan seperti tidak memilah sampah juga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan itu masih terbatas. Meskipun demikian, mungkin keberadaan sebagian mahasiswa yang termasuk dalam kategori high eco-conscious menunjukkan adanya potensi peningkatan kesadaran lingkungan di masa depan. Hal ini tuh dapat menjadi peluang untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih luas di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya yang lebih intensif seperti edukasi mengenai pentingnya gaya hidup ramah lingkungan agar mahasiswa itu tuh dapat beralih menjadi konsumen yang lebih peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh insight penting terkait perilaku konsumsi mahasiswa. Yang pertama itu, mayoritas mahasiswa masih berada pada tingkat low awareness hingga moderate awareness terhadap gaya hidup ramah lingkungan. Yang kedua itu, perilaku konsumsi masih didominasi oleh faktor kepraktisan dan harga murah. Yang ketiga itu, kesadaran dalam memilah sampah masih rendah. Yang keempat itu, sudah ada sebagian kecil mahasiswa dengan high eco-conscious yang menunjukkan potensi perubahan positif. Yang terakhir itu, diperlukanlah edukasi dan kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.